Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Dewi Azhara akan menjelaskan tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama akan saya bahas tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Yang akan saya bahas untuk pertemuan kali ini khusus pada sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia termasuk sistem gerak aktif karena dia diikuti dengan perpindahan tempat. Semisal kamu bergerak dari kota A ke kota B berjarak 3 km, kan disertai dengan perpindahan tempat. Sedangkan kalau gerak pasif tidak diikuti dengan perpindahan tempat. Contohnya adalah tumbuhan. Tumbuhan nangka, kamu tanam di depan rumah, dia tidak akan berpindah, hanya dia batangnya atau daunnya dia mengikuti rangsangan dari cahaya matahari untuk tumbuhnya. Nah, tapi akarnya akan tetap di situ, dia tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Nah, sistem yang akan saya bahas hari ini hanya pada sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia termasuk tadi sistem gerak aktif. Nah, sistem gerak aktif pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif itu adalah otot, sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang atau rangka. Sedangkan sendi itu adalah penghubung antara tulang. Alat gerak aktif yaitu berupa otot. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena dia mampu menggerakkan tulang. Sedangkan mengapa tulang atau rangka disebut alat gerak pasif? Karena tulang atau rangka tidak dapat bergerak sendiri. Dia hanya sebatas tulang. Dia bisa bergerak jika ada otot. Sedangkan sendi adalah yang menghubungkan antara tulang yang satu dengan tulang lain. Itu dinamakan sendi. Sekarang, mengapa pada pasif ada tulisan tulang atau rangka? Perbedaannya apa? Kalau tulang itu hanya satu, misal tulang paha, tulang lengan atas, tulang lengan bawah. Nah, sedangkan rangka itu adalah kumpulan dari beberapa tulang. Jika ini hubungan antar tulang, kalau rangka adalah kumpulan dari beberapa tulang. Contohnya rangka kepala. Nah, pada rangka kepala itu kan terdapat ada tulang pelipis, lah, dan ada tulang dahi, ada tulang pipi, lah, begitu maksudnya. Nah, sekarang untuk yang pertama, alat gerak aktif yaitu otot. Jenis otot dibedakan menjadi 3, ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Bagaimana penjelasannya di sini bisa kalian buka pada LKS yang sudah kalian buka masing-masing. Oh iya, jadi pada pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan materi dari halaman 1 sampai halaman 15. Jadi apabila informasi di sini kurang lengkap, bisa kalian baca di LKS masing-masing. Karena di sini saya hanya membuat peta konsep agar kalian lebih memahaminya. Udah, saya lanjut. Sedangkan bagaimana cara kerja otot rangka? Nah, bisa kalian juga baca di LKS. Lalu gangguan dan kelainan pada otot. Apa saja gangguan dan kelainan pada otot? Nah, contohnya kamu keselio kakinya. Nah, karena habis bermain bola, itu termasuk dari gangguan pada otot. Jadi ototnya keselio, nah itu juga bisa termasuk gangguan dari otot. Lalu apalagi yang bisa menyebabkan gangguan atau kelainan pada otot? Kram. Nah, kalau keselio tadi kan seperti ada yang kaku ya. Nah, kram itu juga bisa. Tetanus, nah itu apabila terdapat infeksi bakteri, jadi bagian tubuhmu terkena paku lalu tidak segera disembuhkan atau tidak segera dibersihkan, maka pakunya itu akan mengkarat sehingga menyebabkan infeksi pada otot. Lalu yang kedua ada sendi. Sendi tadi adalah penghubung antar tulang. Sendi dibedakan menjadi 3 macam. Ada sinartrosis, lalu ada amfiartrosis dan diartrosis. Apa beda ketiganya? Secara sederhana, perbedaannya yaitu kalau sinartrosis tidak memungkinkan terjadinya gerak, sehingga sendi itu hanya dapat bergerak di saat tidak memungkinkan terjadinya gerak, sehingga tidak ada pergerakan di sana. Dibagi menjadi 2, ada sinfibrosis dan sinkondrosis.
Sedangkan amfiartrosis itu adalah memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Sedangkan diartrosis memungkinkan terjadinya gerakan yang lebih leluasa atau lebih bebas. Makanya ada sendi peluru, sendi engsel, ada pelana, putar, dan sendi gesen. Ini juga bisa kalian baca perbedaan kelima sendi ini pada LKS yang sudah kalian punya. Lalu juga ada gangguan pada sendi. Nah, gangguan pada sendi sudah sering kita tahu ya di TV-TV, di iklan-iklan banyak gangguan pada sendi. Semisal memar pada sendi, itu juga bisa. Lalu yang ketiga yaitu tulang. Apa saja fungsi tulang? Nah, pasti tulang itu berfungsi buat apa tubuh? Untuk menyangga dan memberikan bentuk tubuh. Bisa dibayangkan apabila tubuh kita tidak memiliki tulang, nah, organ-organ itu kan tidak akan pada tempatnya, dia akan jatuh ya, karena tidak ada yang menyangga. Lalu melindungi organ-organ. Nah, apabila kita kecelakaan, nah kan kalau badan ya, bisa ada orang yang kecelakaan, maka badannya itu tadi akan terlindung dulu oleh tulang, tidak langsung mengenai organ. Lalu yang ketiga, tempat melekatnya otot. Nah, untuk fungsi-fungsi yang lain bisa dibaca juga. Sekarang jenis-jenis tulang ada berdasarkan bentuknya, ada berdasarkan matriks ini adalah jaringan, ada berdasarkan sifat fisik, dan berdasarkan tempatnya. Kayak tadi saya bilang, ada rangka kepala. Di rangka kepala itu ada apa saja tulangnya. Nah, ada macam-macam kan? Nah, bisa kalian baca. Contohnya saja, kalau pada rangka kepala, tulangnya apa aja yang terlibat? Ubun-ubun, baji, dahi, pelipis, air mata, hidung, dan lain sebagainya. Kalau rangka badan, apa saja yang termasuk dalam rangka badan? Bisa kalian baca juga. Contohnya ada tulang belakang, ada tulang dada, ada tulang rusuk. Sedangkan rangka anggota gerak juga dibagi menjadi dua. Ada tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Kalau tulang anggota gerak atas itu contohnya sepasang tangan. Tapi kalau anggota gerak bawah contohnya sepasang kaki. Lalu ada juga proses pembentukan tulang itu bagaimana. Lalu gangguan pada kelainan ya pada tulang itu apa saja bisa kalian baca. Sekarang saya akan gambarkan bagaimana bentuknya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini kalau kita masuk bisa dilihat ini di lab IPA. Gambar dari apa ini? Ya, betul, gambar dari tulang dan rangka. Bisa dibayangkan, tadi kan fungsi tulang adalah sebagai penyangga, ya. Nah, kalau tidak ada tulang ini, bagaimana organ-organ itu akan melekat? Bagaimana organ-organ itu akan disangga? Nah, bisa dibayangkan apabila kita tidak mempunyai rangka, kan ini kumpulan tadi ya, rangka. Lalu, fungsi tulang, ini tadi sudah saya sebutkan. Lalu, rangka pada manusia itu terdiri dari apa saja? Nah, ini. Lalu perbedaan tulang rawan dengan tulang keras, nah, itu juga sudah ada di LKS-nya, bisa dibaca. Macam-macam tulang itu apa saja tadi, ada yang berdasarkan bentuknya nih ya, ada tulang pipa, tulang pipi, ada tulang pendek. Lalu kalau berdasarkan, nah ini tadi berdasarkan bentuknya, pipih kan bentuknya, kalau ini bentuknya pendek, kalau ini seperti pipa, makanya disebut tulang pipa. Lalu ada rangka. Nah, ini ada rongga dada, di sini ada tulang dada, ada tulang anggota badan, ini atau tulang gerak atas tadi ya, tangan. Nah, tulang anggota badan ini tulang anggota gerak bawah kan, sepasang kaki. Ini tadi tulang kepala atau rangka kepala ya, ada ubun-ubun, dahi, pelipis. Nah, kalau bisa kalian hafalkan ini, tidak ada salahnya kalian menghafalkan tempat-tempatnya seperti ini. Dari ubun-ubun yang nih, ubun-ubun yang belakang ya, tulang dahi ini atasnya mata, pelipis, lalu ada tulang kepala belakang, di bawahnya ada tulang rahang atas, tulang pelipis, tulang rahang bawah. Nah, ini bisa kalian baca. Ada tulang belakang, lalu ada persendian. Nah, ini adalah macam-macam sendi. Ini contohnya kalau digerakkan. Lalu ini tadi keterangan dari tadi. Nah, ini jenis-jenis dari otot. Nah, ini ada otot perbandingan otot polos dan otot jantung, bisa dilihat ya bedanya apa. Kalau yang tadi ini otot luri, ini otot luri, ada otot polos dan otot jantung. Lalu ini adalah kelainan pada sistem gerak.
refleksi dari materi yang saya sampaikan dan refleksi dari materi yang kalian baca dari LKS, yaitu kalian silahkan tulis ulang ini tadi, diagram ini tadi pada buku kalian. Boleh dilengkapi, contohnya dilengkapi bagaimana, cara kerja otot rangka itu apa saja, gangguan pada otot itu apa saja, boleh kalian lengkapi. Yang wajib adalah ini wajib ditulis ulang, 1 halaman full ini wajib ditulis ulang di buku, dan boleh kalian tambahi apa saja cara kerja otot, apa gangguan pada otot, itu boleh, agar kalian dapat menambah wawasan. Karena kalau hanya dibaca saja tidak ada refleksi untuk dicatat, maka lebih tidak kurang menempel ilmunya ya, jadi kurang ingat kalian. Nah, mungkin sekian dari saya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai berjumpa di pertemuan